akan bahas pengenalan tentang MySQL gitu ya dan penggunaannya di PHP. Nah, untuk ini MySQL dia database server gitu ya, yang sifatnya open source, kemudian multi platform dan berbasis database relasional gitu ya. Nah, ini si MySQL ini bisa digunakan untuk database pribadi, kemudian di level korporat berskala kecil hingga besar ya. Ini dia juga gratis, sifatnya gratis ya, tapi ada juga yang berbayar untuk MySQL. Nah, di sini proses dari salah satu contoh gitu ya, proses untuk select data atau meminta data. Nah, data di sini. Nah, kita bisa menggunakan SQL ini ya, menggunakan query di sini. Kalau query-nya select bintang from ini bintang. Jadi tanda bintang ini menyatakan semua yang ada di tabel bintang. Gitu ya. Ini select, kemudian ini nama file-nya, nama kolom-kolomnya di sini, gitu ya. Kemudian ini nama tabel yang dituju. Ya. Jadi klien meminta, nanti dikembalikan ke server seperti ini. Klien minta ke server, nanti dari server dikembalikan ke klien seperti ini. Nah, ini contohnya seperti ini, gitu ya. Nah, SQL sendiri itu ini singkatan dari struktur query language. Nah, ini ada dua, ada DDL dan DML ya. Nah, untuk DDL ini atau definition data language, nah ini digunakan untuk penciptaan database, membuat tabel gitu ya, buat tabel, kemudian menghapus database atau menghapus tabel. Nah, perintahnya yang ini. Untuk membuat database, create database pakai create. Untuk membuat tabel, create table gitu ya. Untuk menghapus table, drop table. Untuk mengubah tabel gitu ya, alter table ini. Nah, yang DML data manipulation language, ini untuk memanipulasi data gitu ya. Nah, ini yang paling sering digunakan nanti gitu ya. Kalau ini kan hanya sekali saja, membuat database sekali saja kan gitu ya di awal, kemudian membuat tabel-tabelnya. Nanti prosesnya nanti di dalam program. Nah, ini yang sering dipakai gitu ya, untuk manipulasi datanya nanti. Sini ada select untuk mengambil data, kemudian ada delete untuk menghapus, ada insert untuk menyisipkan data atau menambahkan data ke tabel database, kemudian ada update. Nah, ini untuk mengubah data gitu ya. Ini biasanya ini digunakan di form edit ya. Ini form tambah kan gitu ya, tambah data. Ini untuk penghapusan, dan ini pengambilan data. Nah, sebetulnya untuk MySQL ini yang kita gunakan itu ada driver konektornya tersedia khusus gitu ya, khusus yang disiapkan oleh bahasa pemrograman pendukungnya. Nah, kan kita menggunakan PHP-MyAdmin. Nah, itu sudah ada di PHP-MyAdmin, sudah disiapkan, jadi tidak perlu install driver konektornya lagi. Nah, ini untuk memberikan perintah, misal nanti dicoba di command prompt gitu ya. Nah, kita bisa tulis dengan huruf besar atau huruf kecil karena dia ini insensitif ya, jadi bebas gitu ya, mau huruf besar huruf kecil tetap dikenali. Nah, kemudian setiap perintahnya harus diakhiri dengan titik koma atau memberikan perintah /g ya, ini tandanya di akhir perintah ya. Nah, perintah ini bisa berupa SQL atau perintah khusus SQL. Nah, ini contoh yang tadi yang /g yang ini. Nah, misal kita gunakan di prompt. Nah, ini nanti kalau belum kita berikan tanda ini atau ini, nanti dia akan menunggu ya dengan prompt yang selanjutnya seperti ini. Nah, di sini ada keterangannya juga, comment and with. Nah, ini. Di sini ada MySQL select bintang. Nah, ini kan belum selesai ya. Nah, nanti misal kalian enter, ada enter lagi, ada lagi, minta lagi sampai ya
ini kita memberikan ini n nya ya, kita skip, atau titik koma. Nah untuk tipe datanya nanti ada kan di PHP admin ini ada banyak ya, ada banyak. Nah yang pertama ini untuk karakter ada char. Nah ini teks dengan maksimal 255 karakter. Kemudian ada varchar, maksimalnya 255 karakter dan bersifat variabel. Nah perbedaan antara char dengan varchar gitu ya, misal kita mengakomodasikan untuk varchar 50 gitu ya, kemudian yang char 50 juga. Nah perbedaannya ketika si karakter-karakter yang terisi di nanti di filenya, di kolom database-nya di situ. Nah untuk yang tipe char, mau satu karakter, mau dua karakter, mau 3 karakter yang terisi ya, yang masuk, nah itu dihitungnya tetap 50 habisnya. Tapi yang varchar, ini kan tadi dia bersifat variabel gitu ya, jadi misalnya panjang maksimalnya 50, nah kemudian hanya terisi 20 saja ya, yang dihitung hanya itu saja, nanti yang terpakai hanya 20 saja. Cuma hanya satu karakter yang masuk di situ ya, di varchar ini itu, maka yang dihitungnya hanya satu saja, tidak 50. Kemudian ada teks di sini, panjang maksimalnya 65535. Nah untuk bilangan ini ada tiny integer, ukurannya 1 byte, ada small integer 2 byte, ada integer 4 byte, kemudian big integer 8 byte, float 4 byte untuk double atau real. Nah ini 8 byte juga, ukuran 8 byte. Kemudian ini pecahan ya, float sama yang ini double ini, sisanya yang big int sampai tiny ini untuk bilangan ini, bukan pecahan. Kemudian ada desimal, m atau d ya sini, atau numerik ya, m, d ini juga pecahan. Kemudian ada date time, enum, dan boolean. Yang date untuk tanggal, date time waktu, ada tanggal dan jamnya. Nanti biasanya menggunakan timestamp di waktu itu, biasanya pakai current timestamp. Kemudian ini time-nya jam saja. Nah ini untuk enum, untuk nilai enumerasi, dan boolean ini tipe benar atau salah ya, true atau false saja yang ini, yang boolean. Kemudian di sini ada kata tambahan not null. Nanti ada, misal kalian membuat tabel, kemudian membuat kolom-kolomnya gitu ya, fil-filnya. Nah nanti ada pilihan not null gitu ya, not null. Jadi nanti itu harus terisi, tidak boleh dikosongkan gitu ya, harus. Kemudian ada primary key sebagai kunci primer dari tabel ya yang kita buat. Kemudian ada auto increment. Nah ini yang auto increment ini nilainya naik secara otomatis tanpa harus diisi gitu ya. Biasanya pakai ID gitu ya, biasanya untuk yang ID seperti itu dia menggunakan auto increment. Di contoh-contoh yang sederhana nanti suka ada ID. Nah dia pakai yang auto increment. Jadi nanti tidak, misal kita masukkan di form, kita tidak perlu memasukkan nomor ID-nya sekarang berapa ya kan gitu ya. Nah itu akan naik secara otomatis nanti. Ya, tidak perlu kita isi, tapi dia akan naik secara otomatis. Nah, perintah dasar di sini yang tadi ini kan ada masuknya ke DDL ya. Nah, ini ada create database, kemudian nama database-nya apa ya untuk membuat database. Kemudian untuk menghapus, drop database. Ini menghapus database. Drop database, misal nama database-nya belajar, berarti drop database belajar. Untuk membuat tabel, nah sini misalnya kita sudah buat database, di use database-nya ya digunakan, kemudian di sini dibuat tabel, menggunakan perintah ini create table, kemudian nama tabelnya apa. Nanti di sini ada kolom-kolomnya, nama kolomnya. Misal kolom yang pertama ID, kemudian tipe datanya apa, kemudian ada selanjutnya di bawahnya ini pakai koma ya. Selanjutnya nama, tipe datanya apa, kemudian alamat, tipe datanya apa, terus seperti itu ya. Nanti ditutup, jangan lupa titik
koma. Ini bisa dibuat ya, dicoba nanti. Nah, kemudian untuk menghapus tabel gunakan perintah drop table, kemudian nama tabel yang ingin dihapus. Kemudian untuk mengubah tabel, kita menggunakan alter, gitu ya. Contoh di sini menambahkan field ke dalam tabel, tambah kolom. Di sini ada alter table, nama tabel yang mau diubah, kemudian add, nama kolom yang mau ditambahkan dan tipe datanya, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya menghapus kolom di database pakai alter table, nama tabelnya apa, kemudian drop nama kolom yang ingin dihapus. Kemudian yang selanjutnya memasukkan data ke tabel. Nah, ini pakai insert ya. Insert into kemana kan gitu ya. Nama insert into ke tabel apa ya. Kemudian nilainya apa saja. Seperti itu. Ya. Ini misal ini untuk apa namanya? Contoh yang pertama, artinya semuanya diisi gitu ya. Ini contoh yang di bawah, ini ada insert into nama tabel apa. Nah, kolom mana saja yang mau diisi ya, atau itu field mana saja yang mau diisi di sini. Nanti ini kolom 1 bersesuaian dengan value 1, kolom 2 ini bersesuaian dengan value 2 sini. Itu ya, jadi ada dua cara. Kemudian untuk menampilkan data, gunakan select, kemudian nama kolomnya apa yang mau kita ambil ya, dari tabel apa. Jadi select nama kolom from tabel mana. Nah, jika ingin menampilkan semua kolom, kita tinggal menggunakan bintang saja. Select bintang from nama tabel. Ya. Untuk mengubah data, yang selanjutnya ini ada update nama tabel, set kolom apa. Ya. Nah, di sini. Ini kemudian kolom 2 apa, dan ini kondisinya. Where nya seperti apa supaya ini bisa diubah. Tuh. Kemudian untuk menghapus data, delete from ini tabel, where ininya apa, kondisinya seperti apa. Nah, ini hati-hati untuk delete. Misal kita delete from, misal ada tabel namanya tabel belajar, delete from belajar, nggak pakai where, berarti nanti semua data yang ada di tabel belajar hilang ya, hilang. Tapi kalau misalnya kita mau menghapus yang ID-nya 10 gitu ya di tabel belajar, berarti kan delete from sini nama tabelnya belajar, where ID sama dengan 10. Nah, jadi nanti hanya baris itu saja yang dihapus. Nah, nanti ada contohnya nanti ya. Kemudian ada format tanggal di sini ya. Ini defaultnya tahun, kemudian bulan dan tanggal seperti ini. Nah, ini ada format banyak gitu ya. Nanti bisa dicoba. Nah, di sini ada %m, nama bulan seperti ini. Caranya nama bulan, %d, hari dan hari dari bulan, bukan hari dari bulan di sini. Kemudian %a ya, hari, nama hari. Nah, ininya san yang 3 huruf gitu ya. Kemudian yang ini %m kecil, ini bulan tapi numerik. Kalau yang besar tadi bulan tapi ini string ini ya. Ada jam, kan H, menit menggunakan I, seperti ini. Ada banyak. Nah, untuk mencoba silakan dibuka localhost. Ini tampilannya masih yang dulu ya. Nanti ada yang baru nanti. Kemudian pilih yang PHP MyAdmin localhost, atau kita ketikkan saja localhost PHP MyAdmin seperti ini. Nah, tampilan seperti ini. Nah, kita bisa buat perintah yang tadi SQL tadi di sini. Ininya localhost ya. Kemudian klik yang SQL. Nah, nanti keluar tampilan seperti ini, baru kita masukkan query-nya di sini. Misal
create database toko SK1, artinya kita membuat database. Nah, nanti dia muncul di sebelah ini ya, dia muncul di sini. Kita pakai SQL-nya dulu ya. Kemudian masih di sini kita gunakan perintah use untuk menggunakan ininya apa namanya, database toko SK1. Berarti nanti di sini use nama database yang ingin digunakan. Tadi kan kita buatnya database yang namanya toko SK1. Berarti nanti di sini use toko SK1 gitu ya. Ini contoh saja ini ya. Harusnya use toko SK1. Kemudian ingin membuat tabel. Berarti sini ada contoh membuat tabel admin. Create tabel, nama tabelnya kan admin di sini ya, nama tabel. Kemudian isinya ada apa saja, ada ID, kolom nama, username, password gitu ya. Nah, ID integer, size nya 2, bilangan tidak bertanda gitu ya, tidak boleh kosong, kemudian auto increment. Nah, si ID ini primary key, nanti di bawah di ujung tuliskan primary key ID seperti ini. Kemudian ada kolom nama varchar 30, username-nya varchar 20, passwordnya varchar 50. Jadi dibuat nanti di sini tinggal klik go lagi gitu ya. Tadi kan misal create database apa toko SK1 go kan gitu ya. Use toko SK1 go, nanti create tabel go kan gitu ya. Yang ini go saja. Ini latihannya nanti dicoba saja nanti. Nah, untuk menambahkan tadi kan kita sudah buat ada tabel admin di sini gitu ya. Kita isi. Kita isi masih di yang tadi di sini di bagian SQL, tapi kita masuk ke ininya apa namanya, ke tabelnya. Jadi nanti diklik, misal di sini ada toko SK1, klik, kemudian tabelnya muncul, klik lagi tabel, di situ nama tabelnya tadi admin, baru klik SQL yang ada di admin ya. Nanti dibuat seperti ini, insert into admin ya. Tadi ID-nya auto increment, jadi tidak perlu, tinggal nama, username, password seperti ini. Di enkripsi pakai MD5 ya, tinggal dicoba saja. Nah, untuk menampilkan data tadi kan sudah diisi, misal satu apa namanya, satu data, misal untuk yang admin yang tadi di sini namanya admin toko, admin, kemudian passwordnya ini. Nah, mau ditampilkan select bintang from admin, masih di SQL yang tabel admin ya. Nanti muncul hasilnya. Ubah di sini pakai update, kemudian hapus tadi pakai delete. Nah, kita coba di ini saja untuk lebih jelasnya gitu ya. Sini kita tekan localhost php myadmin. Sini. Nah, tadi di sini perintah yang tadi. Nah, di sini create database go kan gitu ya, database apa, kemudian use database apa go kan gitu ya. Kemudian buat tabel. Nah, misal saya di sini sudah membuat database namanya belajar, kemudian ada tabel belajar ya. Nah, untuk insert di tabel belajar yang ini, SQL-nya yang ada di tabel belajar ya, klik yang tabel belajar, kemudian tuh kalau database belajar, TB belajar, pastikan seperti ini, masuk di sini. Kita bisa masukkan ininya, perintahnya select, insert, update, delete di sini ya. Nah, masukkan, nanti tinggal do saja kan gitu. Gitu ya. Nah, untuk apa namanya, pembuatan
yang secara langsung di GUI-nya di sini di PHP admin. Kita untuk membuat database, klik database yang ini. Kemudian nama databasenya apa tadi? Sini. Buat nama database, di create gitu ya. Kemudian nanti muncul di sini. Kita klik databasenya, database yang dibuat, misal belajar. Untuk membuat tabel di sini saja bisa. Nah, nama tabelnya apa? Misalnya percobaan misalnya. Nama tabelnya percobaan. Nomor kolomnya, jumlah kolomnya berapa? Mau apa saja kan gitu ya. Misalnya ada ID, ada apa, dihitung ada berapa, nanti klik go. Nanti jadi tabelnya. Oke ya. Nah, di sini saya buat tabel belajar. Nanti kalian coba. Nah, strukturnya ada ID, nama, dan waktu insert saja. Ada 3 saja ini untuk belajar saja ya, ini mah ya. Sini yang ID integer, kemudian 10 kan gitu ya. Kemudian auto increment, yang namanya varchar, kemudian waktu insertnya timestamp. Contoh lah, dibuat satu lagi ya, tabel. Misalnya tadi tabel tes saja, namanya tabel tes. Ini ada 3, klik. Nah, kan ada seperti ini. So ID integer, kayaknya 10. Jangan di checklist nolnya ya, karena ini apa namanya, nanti bisa kosong nanti. Kemudian di sini auto increment. Nah, pada saat kita ini checklist yang auto increment, apakah dia primary, add-nya add-kan saja. Ini primary key-nya yang ID yang ini. Tuh. Ya. Kemudian nama. Nah, di sini varchar 50 misal seperti itu. Kemudian yang waktu, waktu di sini timestamp. Nah, yang ini. Kemudian di bagian defaultnya isi yang current timestamp. Ini juga nanti otomatis. Jadi pada saat ada data masuk, ini langsung direkam waktu data masuk itu kapan, gitu ya. Di sini pakai timestamp. Gitu ya, seperti itu. Nanti tinggal di save saja. Save kan gitu ya. Nah, nanti hasilnya seperti yang ini yang tadi, gitu ya. Yang ini. Nah, misal diklik browse, ada yang ini ya, isinya apa saja. Nah, ini kan 1 2 3 tiba-tiba 16. Nah, karena yang sebelum-sebelumnya sudah saya hapus ya. Sebelum-sebelumnya sudah saya hapus. Ini harusnya ada 1 2 3 4 5 6 7 sampai 16 gitu ya. Kita lihat contoh program. Misal datanya masih kosong gitu ya, datanya masih kosong, berarti nanti kan harus kita insertkan ya, kita isi. Nah, ini ada file pertama, ada file yang pertama di sini. Nah, ini untuk menambahkan ya ke database pakai form. Nah, ini menambahkan nama saja, karena tadi di sini yang ID auto increment, kemudian yang waktu insert ini current timestamp, jadi tidak perlu diisi. Saya hanya akan mengisi nama saja di sini. Jadi ada biasa kita buat form, kemudian ada input teksnya di sini. Nah, name-nya name, kemudian metodenya post, nanti dilempar ke insert process.php. Ketika disubmitnya, ini form kan sudah belajar. Nanti di insert prosesnya biasa diperiksa dulu apakah si apa namanya ini tombol submit ditekan kan gitu ya. Ini kan yang submit, namanya submit, ditekan. Jika iya berarti kan nanti yang ini dieksekusi. Nah, di sini ada include dbconfig.php gitu ya. Jadi nanti sebenarnya di awal kalian harus membuat ini dulu, dbconfig.php yang ini ya. Nah, untuk konfigurasi ini koneksi ke MySQL-nya. Nah, di sini ini menggunakan MySQL Connect fungsi ini ya.
Nanti di dalamnya isinya hostnya. Di sini kan kita pakai localhost. Yang ini, berarti ini bisa langsung diisi seperti ini. MySQL connect localhost, misalnya usernya root, kemudian root. Di sini tidak pakai password, misal seperti ini. Tinggal ketik seperti ini saja di sini. Kemudian nama database-nya. Ya. Di sini dieksekusi. Nah, eksekusi ya, percabangan. Jika tidak berhasil ini terhubung ya ke database ini yang tadi database belajar, maka ini terminate di sini pakai die. Nanti ada perintah string yang keluar not connect yang ini ya. Jadi ini paling dasar sekali ini ya, harus dibuat. Nah, saya dipisah ya, biar nanti tinggal di include saja di tiap file yang ini, PHP yang ini tuh. Ini kan enggak ya. Nah, di sini tuh. Ini juga enggak. Nah, di contoh yang ini yang udah panjang-panjang tinggal di include saja gitu ya. Insert proses yang tadi kan untuk insert. Nah, ini perintahnya insert into nama tabel, kemudian kolomnya apa kan gitu ya. Kita mau isikan ke kolom nama value-nya. Nah, pakai ini yang dikirim dari sini. Ini tadi ingat-ingat name-nya. Name yang ini pakai post. Makanya di sini ada $_post name. Gitu ya. Jadi ketika di sini ketika diklik tombol submit, ini berarti kan isinya yang ini ya. Yang ini baris ini. Nanti dikirim ke halaman insert proses .php dengan metode post. Nah, ini diambilnya seperti ini. Name ini untuk input type yang ini, kemudian $_postnya sesuai dengan ini metode yang kita gunakan ya. Kemudian di sini dieksekusi query-nya. Query ini dieksekusi menggunakan fungsi MySQL query. Nah, jika berhasil, maka jika berhasil atau jadi true nilainya ya di sini, maka akan ditampilkan string penyimpanan berhasil di browser kita. Tapi jika tidak, akan tampilkan string error seperti ini. Jangan lupa di akhir koneksinya close. Konnya close. Konnya nggak ada Pak di sini kan tadi di dbconfig. Ini kan di include ya. Yang ini. Kita coba yang insert ya. Tadi kan datanya sudah ada ya. Di sini ada berapa? 1 2 3 4. Ada 4 data. Ujang, Maman, Dede, Eman. Nah, tidak tambahkan ya. Rara misalnya namanya. Ya. Kita submit. Ini insert.php, submit. Nah, insert proses ya. Ternyata berhasil ditambahkan. Kita lihat di sini masuk tidak? Browse lagi. Nah, ada Rara ya, masuk ke tabel ini, tabel belajar di database belajar. Ya. Seperti itu. Kalau ada banyak, berarti kan nanti di sini tinggal ditambahkan saja ya, bagian ini dan bagian ini. Kalau ada banyak data yang ini tambahkan kolomnya kan gitu. Nah, selanjutnya yang select. Nah, contoh kita akan menampilkan semua data ceritanya di sini. Nah, ditampilkan seperti ini. ID-nya, namanya, waktu ditambahkan dia kapan gitu ya. Seperti itu. Nah, ini ada koneksi yang tadi terlalu panjang, nanti saja include tadi ya. Sama ya. Nah, kemudian
Kemudian untuk menampilkan semua kan tadi sudah, tinggal menggunakan select bintang from nama tabelnya di sini. Ya, ini sama dengan select ID nama waktu, ini bintang ini. Kemudian nanti kita eksekusi ininya SQL ini, query-nya menggunakan fungsi yang ini, MySQL query biasa seperti yang tadi. Ini koneksinya yang ada di sini, ini query-nya. Ya. Kemudian di sini dieksekusi, hasilnya ada di variabel result. Nah, di sini jika baris yang dikembalikan dari hasil ini lebih besar 1, gitu ya, maka ini dieksekusi. Tapi jika tidak, kosong nanti ini yang dia tampilkan yang ini, 0 result yang ini. Ya. Nah, untuk mengambilnya sekarang tadi kan sudah SQL-nya sudah, yang ini kemudian sudah dieksekusi juga. Untuk ambilnya di sini gunakan MySQL fetch ASOC yang ini. Jadi nanti yang dikembalikan itu dalam bentuk array associative. Nanti ya, MySQL fetch ASOC kemudian result yang tadi yang ini. Ya. Ke variabel row. Nanti untuk pengambilnya nanti tinggal $row di sini. Kemudian nama kolomnya, nama kolom database tadi namanya apa? Kan ada ID, nama waktu ya. Mana tadi? Nah, ID nama waktu. ID nama waktu insert kan itu ya, sama tuh. ID nama waktu insert. Pastikan harus sama di sininya. Ya, karena ini langsung di echo, nanti tampil semuanya seperti yang di sini. Ujang, Mama, Dede, Eman, Rara. Ya, itu yang select. Kemudian yang update. Nah, update ini panjangan nih. Update. Di sini kita includekan saja config-nya. Kemudian tinggal kita buat SQL-nya. Misal ini secara langsung ya, ini secara langsung, tidak melalui form, tidak melalui apa-apa. Kita hanya akan mengubah yang namanya Eman jadi Yayat di sini. Ini ada Eman kan? Ada ya, yang ini ya, 16. Nanti diubah jadi Yayat. Jadi nanti update nama tabelnya TB belajar. TB belajar ya, TB belajar tuh, TB belajar. Kemudian set. Nah, kita mau ubah nama kan berarti ya. Set nama sama dengan Yayat. Where, nah kondisinya kan ini ya, where nama sama dengan Eman. Jadi artinya ini dibacanya ubah yang namanya Eman itu ya, yang ada di tabel belajar menjadi Yayat, seperti itu. Nah, di sini dieksekusi kembali SQL-nya, query-nya menggunakan MySQL query. Nah, kalau berhasil nanti muncul string berhasil diupdate, gitu ya. Nah, kita lihat. Nah, di sini ingat-ingat yang akan diubahkan yang Eman ya. Di update.php. Nah, lihat berhasil diupdate. Ya. Kita lihat lagi di sini sekarang dulu. Nah, jadi Yayat tuh ya, database-nya juga pasti Yayat tuh, yang tadinya Eman jadi Yayat. Itu yang update. Nah, untuk yang delete, nah delete di sini hapus. Untuk yang hapus tinggal menggunakan perintah delete from tabel apa, where nama Yayat, berarti sekarang yang itu akan dihapus. Jadi dia akan cari di tabel belajar yang namanya Yayat dan itu akan dihapus. Jika berhasil nanti akan dicetak string berhasil dihapus. Coba yang delete.php. Nah, berhasil dihapus.
lihat ini yang Yayat nanti hilang ya. Oh, nggak ada, tadi 16 ya. Ini nah kita refresh, terhapus tuh ya. Nah, ini ada contoh, kita insertkan dulu saja. Nah, kita insertkan beberapa. Nah, lihat dulu. Nah, ini 18,20 ya. Nah, ini ada contoh, kita akan hapus beberapa baris sekaligus gitu ya. Nah, kan tadi mah satu-satu. Misalnya seperti ini, kita gunakan checkbox ya. Misal yang ini, yang mau dihapus 3 yang ini, bisa ya, bisa seperti ini. Nah, berhasil dihapus, refresh ya, hilang ya. Nah, ini hilang. Nah, ini nanti bisa coba. Ini programnya ya, nanti bisa dicoba. Coba buat juga yang edit tapi menggunakan form seperti ini. Misal kita ingin edit yang ini Rara, checklist edit. Nah, yang Rara namanya mau jadi apa misalkan gitu ya, jadi Wawa misalnya. Update Wawa, periksa di PHP MyAdmin. Wawa ya, seperti itu. Jadi tolong dibuat ya, yang hapus sekaligus menggunakan tadi. Ini hapus sekaligus, kemudian diedit juga satu-satu menggunakan seperti ini. Jadi coba ya. Ya, terima kasih.